Tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk riset operasi ECMA 4413, dan kita akan masuk ke modul kelima terkait dengan linear programming dengan metode simplex. Nah, cuman kan berarti ada dua nih ya, linear programming yang pakai grafik atau pakai simplex. Nah, kalau dari saya pribadi, saya jujur lebih suka pakai grafik ya. Sebenarnya sih 11-12 sama-sama nggak suka sih dalam kondisi tertentu ya. Jadi kayak misalnya kalau emang bisa digambar bagus ya of course kita akan mudah menggunakan gambar grafik. Tapi kalau untuk misalnya angkanya nggak bagus tapi emang masih variabelnya sedikit, itu masih oke lah pakai simplex. Nah, soalnya kenapa? Karena ketika kita bahas udah variabelnya banyak, of course kita udah nggak bisa manual lagi. Ya, kalau manual sih bisa, cuman lama pastinya. So, ya kita pakai QM for Windows ya, atau pakai aplikasi atau pakai software ya. Untuk apa namanya? Tes formatif pertama ini terkait dengan ya masalah-masalah biasa ya, masih kayak jatuhnya adalah soal cerita yang bisa kita kerjakan dengan linear programming tapi pakai metode simplex. Sebenarnya nggak jauh berbeda seperti linear programming biasanya. Harus tahu dulu fungsi tujuannya apa gitu kan ya, terus fungsi ini apa namanya, fungsi batasannya apa. Nah, seperti itu. Oke, so di sini makanya 1 sampai 3 itu membahas terkait dengan fungsi tujuannya. Kita lihat dulu. Dari sini fungsi tujuannya ada di di bagian ini. Karena kita bahas terkait dengan laba ya. Terkait dengan laba. Nah, sedangkan merek alfa ini adalah segini. Nah, sebenarnya terkait dengan untuk fungsi laba, terkait untuk nomor 1 itu adalah Z sama dengan 30.000 X ditambahkan dengan 5 X1 tambah dengan 50.000 X2. Nah, di sini karena mungkin kepanjangan atau mungkin takutnya kegedean. So di sini dimisalkan saja atau disederhanakan saja, yaitu jadinya adalah 3x1 tambah dengan 5x2, yang dimana dengan punya ketentuan bahwasanya nanti ini jawabannya haruslah dalam puluhan ribu ya, puluh ribuan lah ibarat kata. Jadi misalnya kalau ternyata Z-nya 10 berarti ditambahin 10.000 ya, jadi apa namanya, bisa kita katakan jadinya kalau 10 tambahin nolnya 4 biji jadinya adalah 100.000 seperti itu ya. Ini dalam satuan puluh ribuan. Iya, puluh ribuan lah ya. Oke, jadi biar nggak terlalu banyak nih angkanya ya. Oke, kemudian itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan fungsi kendala, berarti nih untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Nah, untuk nomor 2 batasan untuk mesin 1. Mesin 1 itu kita untuk ini jadi ada proses ya, proses terkait dengan sepatu, ada 3 macam mesin. Mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan merek Alfa tidak diproses di mesin 1 tetapi langsung dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam dan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum. Oke, mesin 1 nih 8 jam nih. Ya, ini 8 jam yang dimana berarti terkait dengan apa yang kita bahas, berarti mesin 1 ya dikerjain untuk si Kino doang. Ya, yaitu adalah berapa? Selama 2 jam ya di mesin 1. Berarti 2 jam dari untuk sebanyak unit daripada X1 itu akan lebih kecil sama dengan 8. Ya. Oke, kemudian yang ketiga. Berarti ini nomor 2 jawabannya adalah C. Nah, yang ketiga terkait dengan fungsi untuk mesin ketiga itu terkait dengan batas maksimumnya 30 jam, yang dimana ini dipakai di mesin untuk si sepatu Kino, yang dimana selama 6 jam untuk si mesin Kino, dan untuk si si Alfa selama 5 jam juga. 6 jam.
Berarti 6x1 ditambahkan dengan 5x2 itu lebih kecil sama dengan 30. Maka jawabannya adalah B. Oke, so dengan begitu saya hapus dulu nih untuk 1 sampai nomor 3-nya. Nah, soalnya kenapa? Karena di sini fungsi tujuannya sama fungsi terutama untuk fungsi batasan ya. Di sini ada yang kurang. Apa tuh? Ya, ini bukan fungsi batasan yang pertama nih. Ya, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini yang ketiga. Nah, yang keduanya mana? Yang keduanya belum dibikin karena nggak ditanyakan. Nah, ya udah, so kita lengkapin sendiri aja. Nah, untuk yang kedua terkait dengan yang namanya mesin 2 maksimalnya tuh 15 jam dan hanya untuk si alpha saja. Yang kalau diproses di si alpha ini di mesin 2 selama 3 jam nih, ya. Jadinya berarti untuk batasan kedua atau fungsi kendala kedua itu adalah 3x2 lebih kecil sama dengan 15 ya. So sebenarnya ini bisa kita sederhanakan lagi untuk yang kendala yang pertama lebih kecil sama dengan 4. Nah, tapi jangan diotak-atik dulu aja ya. Nah, tapi kalau disederhanain I think nggak ada masalah ya. X1 lebih kecil sama dengan 4 dan untuk ini adalah X2 lebih kecil sama dengan 5 dan untuk ini ya emang karena nggak bisa diotak-atik lagi ya udah. Nah, jadi untuk metode simplex ya, untuk metode simplex itu menggunakan tabel. Nah, di mana tabelnya ini terkait dengan sebelum kita bikin tabel itu kita harus bikin sama dengan ya. Nah, jadi untuk nilai Z yang awalnya segini ya, itu karena berhubung ini kan sama dengan ya nggak ada sama dengan ya, jadi sama dengan 0. Jadi untuk yang pertama terkait dengan Z adalah Z sama dengan 3x1 tambah dengan 5x2. Ini berarti Z dikurangkan dengan 3x1 ditambahkan dengan 5x2 sama dengan 0. Ya, sorry. Dikurang dengan 5x2 ya. Itu sama dengan 0. Kemudian di batasan kedua, di batasan pertama, berarti x1 ini sama dengan 4 tapi dengan syarat gitu ya, dengan syarat ditambahkan dengan sesuatu yaitu kita anggap S1 ya, ini sama dengan 4. Kemudian untuk di kedua ya, terkait dengan persamaan kedua yaitu adalah X2 ditambahkan dengan yang namanya S2 itu sama dengan 5. Nah, jadi apa namanya? Jadi ini S ini adalah select variable atau ya ibarat variabel tambahan dah. Nah, jadi kalau misalnya nih, oh ya udah bisa jadi ini 4 tambah 0, 3 tambah 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga, ini bagaimana nih? Nah, kalau ini jatuhnya adalah 6x1 tambah dengan 5x2 ditambahkan dengan S3 itu sama dengan 30. Nah, dari sinilah kita rubah dalam bentuk tabel. Nah, di mana tabelnya tuh kurang lebih seperti ini bentuknya. Mungkin saya bikin manual aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi ada yang namanya variabel. Nah, jadi ada yang namanya kolom variabel dasar atau VD, yang dimana variabel dasarnya ini pasti ada huruf Z yang pertama, kemudian variabel slacknya. Berarti S1, S2, S3. Nah, sebelah kanannya itu ya sebutkan variabel dari Z juga sama nih. Dari Z cuman bedanya adalah kalau di sebelah kanan ini ada variabel X-nya. Jadi ini Z dulu ya. Kemudian barulah dia ada X1, ada X2, ada S1, ada S2, ada S3 dan kemudian barulah nanti di sini ada nilai kanan. Nah, nanti nilai kanan ini adalah yang ini nih, yang kurang lebih 4530 itu adalah nilai kanan ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ya udah, berarti kita lihat nih, kita isi koefisiennya aja ya. Jadi yang kita isi itu adalah koefisiennya daripada masing-masing ya. Nah, ya udah, terkait dengan nah ini ada nilai kanannya. Untuk nilai Z yang pertama nih, Z ini kan berarti Z-nya 1 ya kan. Terus X1 nya minus 3. Kemudian X2 nya adalah minus 5. Ada nggak variabel S1 nya, S2, S3 nya? Nggak ada. So kita bikin 0, 0, dan 0.
dengan nilai kanannya di sini sebesar 0. Untuk X1 ini berarti kurang lebih fungsi kendala 1 nih. Jadi 0 berarti apa nih? X1 tambah S1 berarti hanya ada X1, X2-nya 0, S1-nya dia 1, S2-nya dia 0, S3-nya dia 0, dengan di sini adalah 4. Kemudian untuk S2 di sini juga tetap 0 ya. Terus 0, 1, 0, 1, 0. Yang ini jawabannya adalah 5. Kemudian 0, ini S1-nya 6, X2-nya 5, S1-nya 0, 0, 1, ini jawabannya adalah 30. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan, sebenarnya ini metode simplex tuh nggak jauh beda sama kayak matriks sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat nih di sini, ini adalah matriks identitas. Matriks I 1 1 1 gitu ya. Nah, ya udah berarti apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, langkah yang pertama adalah setelah membuat tabel seperti ini adalah menentukan kolom kunci, habis itu baru baris kunci. Nah, jadi untuk menentukan terkait dengan kolom kunci itu bisa kalian cari yang dimana adalah mana sih kolom kan ini ya, cari yang paling negatif. Nah, ternyata paling negatif ada di sini nih. Nah, jadi ini saya kotakin aja, kotak biasa aja kali ya, kotak biasa aja seperti ini. Nah, berarti yang ini nih jadi utama nih. Nah, kalau udah, apa yang harus kita lakukan setelah menentukan kolom kunci, atau mungkin ini yang ini angkanya aja ya, angkanya aja. Nah, cuman kayak udah biarin aja deh, biar nggak terlalu jelek-jelek banget kalau dibikin. Nah, kalau udah kan berarti yang kita fokuskan adalah ini. Nah, kalau udah kita milih baris kunci. Nah, kalau udah kolom kunci, baris kunci sekarang. Nah, kalau baris kunci kita memilih terkait dengan indeks. Nah, indeks ini bisa kita dapat dengan cara membagi nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Nilai kolom kuncinya masing-masing. Jadi kalau untuk dari sini nih berarti ada ya, yang ada aja ya 4. Oke, berarti yang pertama adalah ini indeks ya. Saya tulis di sini indeks. Berarti di sini ini mah nggak perlu, ini udah pasti 0 per min 5 sama dengan 0. Ini 4 per 0 sama dengan infinite. Terus ini 5 per 1 sama dengan 5. Dan ini adalah 30 per 5 itu sama dengan 6. Nah, tapi perlu nggak yang di bagian sini? Nggak perlu, karena kan yang kita mau otak-atik kan adalah fungsi solusinya. Jadi yang ini nggak usah ikut ya. Jadi cari yang positif tapi paling kecil. Yang mana tuh? Ya, yang paling kecil itu adalah yang ini, ya. Nah, berarti angka yang jadi pokok utamanya adalah angka 1 ini, ya. Angka 1 yang di tengah ini nih, ya. Nah, kalau udah gimana? Nah, kalau udah kan gini. Kalau udah kita merubah ya. Jadi ini ditanyakan X1 sama X2-nya ya. Jadi ini mungkin saya simpan dulu untuk X1 sama X2-nya. Intinya saya tulis aja nih di bagian sini nih. X1-nya berapa, X2-nya itu berapa ya. Nah, ya udah. Nah, soalnya kenapa? Karena setelah kita membuat tabel ini, tabelnya ini kita otak-atik lagi. Yang dimana tabelnya ini kita rubah terkait dengan yang baris dan kolom kuncinya terlebih dahulu. Nah, baris kunci lebih tepatnya. Nah, jadi setelah ini baris kuncinya kita bagi dengan angka yang ada di yang menjadi titik kuncinya ini nih. Nah, karena berhubung ternyata dibaginya dengan 1, berarti tidak akan nggak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap nih segini. Nah, jadi indeksnya ini mungkin saya hapus, karena kan namanya udah berubah, pasti ini indeksnya berubah nih nanti. Oke. So berarti sampai sini aja nih untuk tutupnya nih. Nah,
Ya udah berarti nih kita hilangkan dulu nih. 6, 5, intinya angka-angka yang ada di luar daripada ini akan berubah ya. Oke, akan berubah. Nah, ya sudah. Berarti untuk merubah data yang di luar itu yaitu adalah nilai baris lama dikurang dengan koefisien. Nah, jadi baris lama ya atau intinya suku-suku lama ini dikurang dengan yang namanya atau baris lama dikurangkan dengan yang namanya koefisien dikalikan dengan baris kunci yang baru ya. Oke, ya udah baris kunci yang baru. Nah, sekarang kalau misalnya saya punya ini saya hitung-hitungan aja ya. Nah, berarti kalau misalnya untuk yang baris yang Z nih, kan saya punya min 3, saya punya min 5, saya punya 0, 0, 0. Terus ini untuk baris kunci yang baru tetap 0, 1, 0, 1, 0. Dan ternyata kan ini kita kurangkan dengan pengali koefisiennya yaitu adalah minus 5. Nah, ya udah berarti kalau misalnya kita total kita jumlahkan aja karena kan ini udah jadi minus sesuatu, minus koefisien dikalikan dengan yang baru. Berarti minus 3 dikurang ini kali 0. Jawabannya adalah tetap minus 3. Nah, ini berarti minus 5 dikurangkan dengan minus 5 alias berarti min 5 tambah 5 dia 0. Kalau ini 0 kurang 0 ya 0. Ini 0 ditambah 5 jadinya 5. Ini 0 tambah 0 ya 0. Sehingga kita update baru. Berarti ini min 3. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini ini 5. Ini 0. Nah, untuk S1 juga sama. Untuk yang S1 berarti apa nih? Untuk yang S1 0, 1. Dari ini aja ya. 1, 0, 1, 0, 0. Terus berarti ini jadinya adalah 0, 1, 0, 1, 0. Ini dikurang dengan yang nama dikali koefisiennya 0 nih, dikurang 0. Nah, ya udah, apakah berubah? 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 1, 0 ya 0, ini 0. So, terjadi perubahan. 1, 0, 1, 0, 0. Oh, yang enggak lah, enggak berubah ya. Oke. Nah, terus yang ke bawah nih. Ini dikurang dengan 5, atasnya atasnya itu awalnya adalah 6, 5, 0, 0, 1. Ini koefisien kolom kuncinya itu adalah 5 ya, baris kuncinya. Yang ini berarti 6 kurang 0, 6, 5 kurang 5, 0, 0 kurang 5, ini pasti 0. 0 dikurangkan dengan 5 berarti ini min 5, 1 kurang 0, 1. Jadinya berarti 6, 0, 0, min 5, 1. Nah, tapi jangan lupa ini juga ikut nih. Aduh, saya lupa lagi. Ini kan 5 dibagi 5. Oke. Nah, jadi kan ini awalnya 30 nih. Nah, terus kemudian ini 5. Berarti 30 dikurangkan dengan 25 ya, jadinya berarti di sini 5. Oke, di sini berubah jadi 5 nih. Kali ini tetap ya 0. Karena kan jatuhnya adalah ini ya kan, dia sendiri dikurang sama koefisiennya ini di ini kan berarti kan 0, ada 0, terus di sini 5. Terus di sininya dia baris pertamanya dia 0, ya udah pasti 0. Terus kalau yang di sini 4, ya kan? Di sini 4, kemudian di sini 5, tapi di sini ya 0. Ya berarti tetap nggak berubah ya. Nah, oke. So, kita punya nilai yang baru nih. Min 3, 0, 0, 0, 5, 0. Nah, bla 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 bla. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Kenapa belum? Karena terdapat nilai yang masih negatif. Nah, di mana? Di Z ya, di bagian Z-nya sini. Nah, tapi karena berhubung bahwasanya ini yang dipakai adalah X2 ya kan. Di sini S2 berarti setelah ini jadi X2 nih. Nah, jadi berubah jadi X2 ya. Berarti kurang lebih tabelnya kalau misalnya mungkin ini saya hapus saja nih, seperti ini. Nah, wait dulu.
Oke. Nah, set. Oke, set. Set. Nah, oke. Jadi di sini ada yang baru. Nah, yang dimana sebelumnya S1 ya kan, S2 jadi X2. Nah, ini tetap masih 1. Oke. So, belum ada perubahan sejauh ini. Nah, kan udah nih, ya kan? Lakukan hal dengan hal yang sama seperti itu. Menentukan lagi, kita tentukan lagi mana kolom kunci. Nah, kolom kuncinya adalah yang di X1 sini. Nah, ya kan? Nah, yang di X1 sini ternyata oh ya udah. Berarti lalu apa? Nah, kita cari nih indeksnya dan ingat yang dari S ya. Oke. So berarti untuk S1 berarti 4/1 ya kan. Yang sebelumnya 4/0 dia jadi 4/1, hitung bisa kita hitung 4. Ini 5/0 jadinya dia udah pasti nggak bisa jadi yang infinite. Dan ini 5/6 jadinya adalah 0, sekian. So berarti bisa kita katakan bahwasanya ini akan menjadi yang namanya baris kunci. Ya kan, karena pilih indeks bilangan positif, bukan bulat ya, bilangan positif aja intinya. Nah, jadi si bagian ini nih yang akan menjadi baris kunci dan kolom kunci yang baru. Jadi akan jadi fokus utamanya di sini ya. Jadi di sini karena berhubung ini X1, ini nanti jadi X1 nih ya. Oke, berarti variabel ininya VD-nya Z S1 X2, ini X1. Nah, di sini Z ini X1 X2, S1 S2 S3, di sini NK. Oke, set set. Nah, seperti ini. Oke. Nah, oke. Ya udah nggak ada masalah, yang penting ya nanti kalau kalian bikin ya pasti kalian pakai penggaris ya. Soalnya di sini kalau saya pakai begini nih takutnya nanti agak lama malah. Nah, ya udah, yang penting kelihatan jelas. Oke, ini 1 0 0 0 ya kan. Nah, untuk baris kunci kita rubah dengan cara apa? Membagi setiap yang ada di baris kunci dengan angka 6 ya, yang ada yang angka di sini. Ya udah, berarti dia akan menjadi 1 0 0 min 5/6. Kemudian ini 1/6, ini 5/6 ya kan. Nah, kalau udah kita bikin nih, berarti untuk si baris pertama min 3 0 0 5 0 0, terus ini berarti koefisiennya min 3 ya, dikurang dengan min 3 dari apa? 1 0 0 min 5/6, 1/6, 5/6. Ya udah nih, set. Min 3 ditambah 3 0. 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0. Ini 5 dikali dengan berarti ini 5 dikurang dengan 5/6 dikalikan dengan 3. Jadinya berarti ini 1, ini 2, 2,5 ya. Berarti ini 5/2. Untuk ini jadinya 0 ditambah dengan 1/2 ya, jadi 1/2. Ini ditambah dengan 5/2 jadinya adalah 5/2 ya kan. Berarti 0 ya, bener nggak, coba saya cek dulu. 5 dikurang dengan 5/2 ya benar, ini 0 tambah 5/2. Oke, sehingga berarti jadinya adalah 0 0 0 5/2 1/2 5/2. Oke. Kemudian untuk ini S1 nya berarti kita rubah lagi. Ini atasnya jadinya 1 0 1 1. Gini ya. Terus kemudian ini dikurang 1. Dikurang 1 kali. Berarti ini 1 0 1 0 0 4. Nah, kalau ini dihitung ya, kalau dihitung berarti 1 kurang 1 hasilnya 0. Ini 0 kurang 1 hasilnya min 1. 1 kurang 0 0. Ini hasilnya 5/6. Ini hasilnya min 1/6. Nah, kemudian ini 4 dikurangkan dengan 5/6. Jadinya berarti 16/6 dikurang ini jadinya 11/6. Ya kan? Berarti 0
min 1, 0, 5/6, min 1/6, ini 11/6, ya kan. Nah, terus kemudian ini berarti 0, 0 dikurang ini dikalikan dengan 0, ya berarti harga tidak berubah ya. 0, 1, 0, 1, 0, 5. Nah, kalau udah gimana? Ya udah, ini selesai. So berarti untuk nomor 4 sama nomor 5, nah di sini terjawab bahwasanya nilai X1 pada tabel optimal ini jawabannya adalah 5/6, ya kan? Nah, jadi jawabannya A. Dan untuk nilai X2 pada tabel optimal di sini jawabannya adalah 5. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang B, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu metode simplex, yang padahal sebenarnya kalau kita lihat uh, opsi dari atau fungsi-fungsi yang ada di sini lebih cepat kalau kita kerjakan dengan metode grafik, ya. Nah, nanti kalau ini kalian coba nih, kira-kira kalau pakai metode grafik, ya. Nah, jadi sebenarnya ini udah saya cek juga. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat hasil pengecekan saya dengan KM4 Windows, ya, kita bandingkan. Loh, kok sama jawabannya? Ya betul, karena kan kalau misalnya kita lihat nih, ternyata nilai X-nya, nilai X1-nya maksimum ketika apa? 0,83. Dan kalau kalian cari 5/6 itu jawabannya adalah 0,83. So berarti X1-nya benar, ya kan? Terus kemudian untuk X2 benar gak jawabannya dia 5? Betul juga. Nah, terus kemudian di sini kan ada nih bahwasannya nilai Z-nya ini kayaknya mungkin entah saya ada salah ngitung kayaknya. Ini harusnya nih 27,5 nih. Nah, sorry. Ya enggak dong. Ya gimana? Karena gini. Kalau untuk mencari Z-nya ini kan 27,5 ya, ingat ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan grafik ya of course ini akan jauh lebih mudah. Nah, tuh gambarnya cuma begini doang, kelar. Ya kan? Nah, cuman kalau misalnya kalian lihat, loh kok apa hubungannya sama ini metode simplex? Nah, ini dia metode simplexnya. Kalau kalian perhatikan, nah ini nih ada nih. Jadi ada iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3. Jadi percobaan terus-menerus sehingga nanti cara-cara di sini sama cara yang pakai metode simplex yang kita tadi kerjain emang sedikit berbeda. Cuman ada hubungannya nggak sama yang ini kita kerjain? Ada, itu yang di sini ya, terkait dengan iteration. Nah, oke, coba kita cek apakah jawabannya 27,5 ya gitu kan. Nah, berarti masukin aja ke sini. Benar nggak? Nah, jadi kesimpulannya adalah kita coba nih terkait dengan Z-nya, kita masukkan bahwasanya 3 dikalikan dengan X1 adalah 5/6 ditambahkan dengan yang namanya 5 dikalikan dengan 5. Berarti ini adalah 5/2 ditambahkan dengan 25. 2,5 tambah 25 jadinya adalah 27,5. Bener kan sama? Nah, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tinggal tergantung ya, tinggal situasi dan situasional lah. Kalau emang misalnya merasa oh ternyata gambar grafik susah dan ternyata emang angkanya jelek nih, misalnya angkanya jelek banget, buat gambar grafik juga susah, apalagi gambar grafiknya mesti presisi apa segala macam, oke, bisa digunakan metode simplex. Tapi kalau emang udah angkanya gede banget ya of course jangan sampai pakai manual. Nggak mungkin dong angka ratusan data atau mungkin terkait dengan angkanya jelek banget dan ataupun angkanya gede banget masih pakai manual, ya kan. Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, tes formatif kedua terkait dengan analisis sensitivitas. Nah, kalau ini sih lebih ke teoritis aja ya. Nah, kan misalnya nih kita udah punya nih ternyata 3x1 bla 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 bla, kita punya nilai bahwasanya X1-nya itu senilai 1,053, X2-nya. Jadi ini kita punya data ya. Kita punya data bahwasanya X1-nya ini optimum atau optimal ketika X-nya adalah 1,053 dan untuk X2-nya adalah 2,368. Nah, untuk nyari Z-nya tinggal cari sendiri. Nah, sekarang apa yang ditanyakan terkait dengan marginal input value? Nah, marginal value input pertama itu adalah nilai S1 pada baris Z. Mana? Ini nih.
yang ditanya. Ini jadi marginal value input pertama tuh ini adalah marginal value input yang kedua, ya. Nah, jadi jawabannya adalah 0,2632. Nah, berdasarkan marginal value input yang pertama, apabila nilai kanan kendala 1 ditambahkan dengan 10 unit, maka nilai Z akan bertambah berapa? Nah, kalau misalnya berdasarkan berarti nilai kanan kendala 1 ditambah 10 unit. Ya, oke. Berarti kan harusnya 0,2632 nih, ya kan? Nah, kalau misalnya ditambahin 10 unit, maka nilainya akan bertambah setara dengan pertambahan unitnya ini dikalikan dengan awalnya, yaitu adalah 0,2632, yaitu adalah 2,632. Jadi jawabannya adalah D, ya. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke teoritis aja. Cuman emang kalau tadi secara kita aplikasi ya emang dia nggak ada hubungannya atau nggak kita bahas seperti itu. Makanya di sini lebih ke pemahaman teori aja, ya. Jadi kalian bisa baca dulu teorinya. Nah, kalau emang kalian ada yang nggak paham atau kurang paham, kalian bisa dicat di kolom komentar aja. Nah, terus nomor 3. Apabila kendala kedua dilonggarkan 1 unit, ya. Nah, maka nilai Z-nya ini bertambah berapa? Nah, ini itu bahasanya terkait dengan marginal value input kedua. Ya, value input kedua itu adalah 0,8421. Nah, ya 0,8421. Artinya apa? Kalau misalnya kita tambahkan 1 unit itu akan bertambah sebesar ya 0,8421. Nah, kalau bertambah 1 unit aja 0,2632, kalau nambahnya 10 ya berarti tinggal dikali aja. Seperti itu, ya. Oke, itu untuk nomor 3. Untuk nomor 4, terkait dengan apabila nilai kanan kedua kendala pertama itu ditambahkan dengan delta I, penambahan nilai ini kira-kira berapa sih? Nah, ini terkait dengan nilai kendala pertama, berarti kita akan fokus ke bagian tabel yang ini aja, ya. Atau ke baris yang ini. Nah, artinya berarti apa nih? Nah, kalau misalnya kita kan di sini kita tahu bahwasanya, nah, tapi ada yang kelupaan nih. Selain ini, kan kendala pertama nih. Jadi kita sebenarnya nggak fokus ke sini sih, lebih tepatnya mungkin akan lebih fokus ke kendala pertama daripada marginal value inputnya. Jadi yang ini nih yang perlu kita perhatikan. Nah, jadi NK baru ya, kan ini NK lamanya nih ya. Kalau NK lamanya adalah sebesar 12,37, terus 2,368, terus 1,053. Berarti kalau misalnya kita punya S1 yang baru, nggak ada. S1-nya adalah 0,2632, 0,2632 dan min 0,1053, maka NK yang baru itu setara dengan yang namanya 12,37 ditambah dengan yang namanya 0,2632 dikalikan dengan delta I. Ini juga sama, 2,368 ditambahkan dengan 0,2632 kali dengan delta I. Kalau ini berarti 1,053 ditambah dengan atau dikurang dengan 0,1053 kali dengan delta I. Nah, ini kan Z, ini X1, ini X2. Nah, jadi yang kita bahas adalah terkait dengan ini S1 nih. Ya udah, berarti akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah 2,368 ditambahkan dengan 0,2632 kali delta I ini haruslah lebih besar sama dengan 0. Ya harus positif lah ibarat kata tuh. Kalau nggak positif dia nggak bakal visible gitu ya. Nah yaudah berarti 0,2632 kali dengan delta I lebih besar sama dengan minus 2,368. Berarti delta I nya ini kita bagi dengan yang namanya 0,2632. Berarti ini jawabannya pasti minus nih. 2,368 bagi dengan 0,2632. Jawabannya adalah 8,99 minus ya. Minus 0,899. Nah, tapi apakah udah? Belum. Ini baru yang X1. Ya, ini baru yang X1-nya. Ya, ini baru nilai untuk yang X1.
Untuk yang X2 berarti 1,053 dikurang dengan atau dikurang dengan 1,053 kali dengan delta I lebih besar sama dengan 0, jadinya berarti min 0,1053 kali dengan delta I lebih besar sama dengan minus 1,053. Berarti kalau kita bagi dengan minus 1,0 dibagi dengan 0,1053, delta I-nya di sini menjadi lebih kecil sama dengan sesuatu yang positif. 1,053 dibagi dengan 0,1053. Jawabannya adalah 10. Nah, ya. Jadi ini 10 nih. So, dari sini kita punya, anggap aja saya punya angka di sini. Ternyata delta I-nya lebih besar daripada ini min 8,99, ini 10. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Inilah delta I-nya. Jadi jawabannya adalah yang A, ya. Oke, kemudian maksimal nilai kanan kendala 1. Nah, nilai kendala 1 itu kan kendala satunya adalah 15 nih. Nah, tapi karena ada perubahan alias ada penambahan sebesar delta I, berarti nambahnya sebesar 10 kan maksimalnya, ya. Jadi kalau misalnya untuk nomor 5, kalau misalnya kita awalnya 15, berarti maksimalnya ditambah dengan 10 jadi 25, minimalnya dikurang dengan 8,99. Berapa tuh? Ya berarti sekitar minus 6 lah ya. Karena kan 15 kurang 9 nih jatuhnya, minus 6 lah. Atau minus 6,11. Seperti itu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 5 adalah yang C. Nah, jadi untuk yang 4, yang kendala kedua juga, kalau kendala yang kedua lihatnya di sini. Gitu ya. Jadi pakainya S2 ya. Jadi tetap Z X1 X2-nya tetap, jadi lihatnya per kolom ya. Jatuhnya tuh sama kayak marginal value input. Nah, cuman kalau marginal value input ini kita ngelihatnya cuman dilihat daripada nilai Z. Jadi kalau marginal value input yang kedua itu 0,8421. Nah, kalau misalnya 0,8421 artinya setiap satu unit nambah segini. Kalau misalnya ini nambahnya 0,2632 ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke tes formatif terakhir, tes formatif ketiga. Nah, ini jatuhnya lebih ke apa sih namanya? Lebih ke aplikasi lagi. Nah, jadi terkait dengan metode simplex. Cuman pakainya pakai KeyM for Windows. But for me ya nggak ada gunanya, karena apa? Ketika dibahas terkait dengan menggunakan aplikasi, intinya kan ketika kita bahas pakai aplikasi kan intinya nilai maksimumnya berapa kan gitu ya. Nah, jadi untuk di tes formatif ketiga sama seperti di modul sebelumnya, kita akan menggunakan full software. Jadi kita bandingkan aja ya. Oke. Untuk soal nomor 1, kalimat ini ya. Oke, so untuk soal nomor 1 kita cari dulu fungsi tujuan dan fungsi kendalanya. Nah, kalau dari sini sebenarnya udah ketahuan bahwasanya fungsi tujuannya adalah ini ya. Laba, sumbangan terhadap laba untuk setiap merek Hana adalah 24.000 dan Caraka adalah ini dan data adalah ini. Nah, berarti ada 3 ya, ada 3 variabel. Jadi Z-nya itu sama dengan 24.000 X1 tambah dengan 16.000 X2 tambah dengan 25.000 X3. Nah, jadi di sini mungkin akan kita sederhanakan menjadi 24 X1 tambah 16 X2 tambah 25 X3 dengan kondisi ini dalam dalam ribuan ya, dalam ribu rupiah gitu ya, dalam ribu rupiah. Oke, itu fungsi kendala, fungsi tujuannya. Nah, fungsi kendalanya itu ada pertama terkait dengan bahan baku. Nah, bahan baku setiap bulan 145 unit. Nah, untuk bahan baku untuk si pertama lemari Hana diperlukan 7 unit bahan baku. Oke, 7 ya berarti ya. Terus untuk Caraka itu butuh 15 unit dan untuk data diperlukan 12 unit. Jadinya berarti 7 X1 tambah dengan 15 X2 ditambahkan dengan 12 X3
itu akan lebih kecil sama dengan 145. Kemudian untuk yang kedua, terkait dengan jam kerja mesin, untuk si Hana selama 8 jam pengerjaan mesinnya, dan kalau untuk ini Caraka juga 8 jam, dan untuk data dia 10 jam. Berarti 8x1 tambah dengan 8x2 ditambah dengan 10x3 lebih kecil sama dengan 120. Waduh, udah 3 variabel, bayangin aja kalau ini manual pakai simplex. Wah, amsyong dah. Oke, dan terakhir untuk jam kerja karyawan langsung 160. Ini 12 jam, ini wait 7 jam ya. Dan ini 15 jam, berarti 12 7 5. 12 7 15 ya. 12x1 tambah dengan 7x2 tambah dengan 15x3 lebih kecil sama dengan 160. Ya udah, so kita kerjakan langsung dengan menggunakan key M for Windows. Oke. Nah, berarti kita edit data terlebih dahulu. Bahwasannya mungkin ini kita new aja, ini gak usah di save. Oke, jadi variabelnya tuh ada 3, dengan constraint-nya tuh ada 3 juga ya, berarti ya. Ya, oke. Untuk constraint yang pertama, mungkin ini kita bikinnya dulu. Oke, saya kecilin dikit deh, biar tabelnya nggak terlalu kepanjangan, jadi biar oke, ini saya saya pindah dulu aja ya. Wait. Oke, wait, ntar dulu. Nah, ini set saya pindah ke sini. Oke, jadi saya bisa masukin datanya. Oke, nah untuk terkait dengan sorry. Nah, oke, sorry. Nah, ini. Nah, kalau misalnya dengan data seperti ini berarti ini memaksimalkan yang pasti ya, yaitu adalah 24, 16, 25, terus ini 7, ini 15, ini 12, terus ini 8, 8, 10. Sorry, ini lupa nih. 145, 120, 160. Ini 15, ini tuh sorry. Ya, sorry. Ini 100, ini 15. Terus ini 12 nih. Ini 12, ini 7. Oke. So berarti bentuknya adalah ini RHS-nya kita sempitin aja. Wait. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Atau mungkin kita perbesar lagi. Nah, ini sebenarnya terlalu lebar X1, X2, X3-nya. Nah, oke. 24x1, 16x2, 25x3, 7x1, 15x2, 13x3 lebih kecil sama dengan 145. 8, 8, 10, 120, 12, 7, 15, 160. Dan langsung kita solve, dan ternyata kita ketemu bahwa 11, 4, 0, 3, 28 ya. Jadi ketemu ketika dia nilainya adalah wait, tar dulu. Kok ada yang berbeda ya? Atau mungkin tar dulu, bentar. Ini kan 24, 16, coba kita cek dulu ya, coba. Nah, kayaknya emang nggak ada deh jawabannya ya. Jadi untuk soal nomor 1, setelah menggunakan software, ternyata kesimpulannya adalah X1 ini sama dengan 11, terus X2 nya sama dengan 4, dan X3 nya ini sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah Z nya sama dengan 328.000 ya. Atau mungkin kalian mungkin menemukan suatu kesalahan dari saya, karena for me itu harusnya nggak ada yang salah deh, kayaknya ada yang enggak. Coba 15 kali 24.000, bener sih 360.000, ini nggak ada yang salah. Cuman kalau kita lihat ternyata kan ini batas rencana jumlah produksi setiap bulan untuk setiap merek ini. Cuman kalau misalnya kita lihat wait, tar dulu, saya mau cek gambar grafiknya aja deh. Coba ada nggak? Oh, gambar grafiknya karena 3 ya nggak bisa ya. Jadi intinya 1140, 1140 ya, dengan
fungsi kendala seperti ini. Dan ya udah, berarti kecuali kalau mau ditambahin ini juga harusnya sih nggak begitu ngaruh, karena di sini untuk linear programming udah pasti bahwasanya constraint atau nilai x1, x2, x3 nya itu udah pasti lebih besar sama dengan 0, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Ya udah, berarti nomor 1 ini emang berarti nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau emang kalian menemukan suatu kesalahan daripada persamaan yang saya buat, kalian boleh chat aja ya di kolom komentar. Yang pasti pengerjaannya ini kan pakai software ya. Jadi kalau ini kita kerjain pas manual pasti wah ampun dah ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke. So kita hapus untuk nomor satunya dan kita akan lanjut ke soal nomor 2 terkait dengan merek roti ya, rotinya merek AB sama CD ya. Kenapa harus CD? Bagusan dikit kali nama mereknya ya kan. Oke, ya udah berarti sorry. Nah, oke, so kita lanjut, kita cari langsung fungsi kendalanya, fungsi sama fungsi tujuannya. Terkait dengan fungsi tujuan ini adalah jumlah sumbangan laba. Labanya jumlah bahan baku maksimum. Oke, sumbangan terhadap laba nih yang ini berarti 9.000 X1 tambah dengan 11.000 X2. So berarti ini kita bikin jadinya adalah 9x1 tambah 11x2 dengan satuan ini adalah Rp1.000. Oke, Rp1.000. Kemudian untuk kendala yang pertama, di sini kita punya bahan baku maksimum ya. Ada unit M, L, LMN. Nah berarti kita fokusnya ke L dulu nih. Untuk yang AB, kan AB ini X1 ya. AB untuk L ini 4 unit. Nah, terus kemudian untuk yang CD itu butuh berapa unit L-nya? 5 unit ya. Berarti 4x1 ditambah dengan 5x2 lebih kecil sama dengan 20.000. Oke. Kemudian untuk M 9.000. Di sini M-nya butuh 1 unit untuk yang AB dan untuk M yang ini adalah 3 unit. Berarti X1 tambah dengan 3 dikalikan dengan X2 lebih kecil sama dengan 9.000. Kemudian untuk yang batasan yang ketiga ya, berarti 2,5 unit untuk N dan untuk 1 unit untuk yang ini dulu. Untuk AB iya 2,5 dan untuk yang CD adalah 1. Berarti 2,5 X1 ditambahkan dengan X2 itu lebih kecil sama dengan berapa? Untuk N-nya 10.000. Oke, berarti langsung karena 3 constraint 2 variabel ya, berarti ini kita edit dulu. Berarti kita new aja tanpa kita modify. Berarti constraint-nya 3, variabelnya 2, dan untuk memaksimumkan berarti oke. Kenapa sih harus deket-deket banget sih? Oke, HS-nya sorry. Nah, untuk ininya ya udah. So berarti kita masukkan terlebih dahulu bahwasanya untuk maksimasnya adalah 9, ini 11, oke. Terus ini 4, ini 5, ini 20.000. Terus habis itu ini 1, ini 3, ini 9.000. Terus habis itu ini 2,5 2. Oke, 2. Wow, mungkin ini kita bikinnya jadinya kata kali 2 aja. 5, 2, 20.000. Nah ya, jadi kan atau apa namanya, kalau dikali 2 tuh jadinya 5x1 2x2 jadinya 20.000. So kita langsung solve aja. Nah ketemulah. Oke, kalau secara grab udah kita nggak usah perlu lihat grabnya lagi. Ternyata kita perlu menghasilkan atau perlu produksi 33.529,41 roti yang X1, 1.107,6 ini. Dan untuk nilainya
ya udah tinggal masukin aja, ya kan. Oke, berarti oke. Untuk nilai X1-nya, so kesimpulannya ya, untuk kesimpulannya adalah X1-nya itu adalah sebesar 3529,41 unit atau roti. Terus untuk X2-nya adalah 176,47, dan untuk nilai Z-nya kalau kita masukin ke sini ya kan, berarti 9 kali 3529,41 tambah dengan 11 kali 1176,47. Nah, terus dikalikan dengan 1000. Nah, cuman ternyata di sini emang salah ketik nih. Karena kalau wait dulu bentar. Oh, ada 4475,088 ya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya adalah ini 44705,88. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 1 sama nomor 2 soal cerita, sisanya adalah soal yang benar-benar pure daripada persamaan. Nah, so kita hapus untuk soal nomor 2. Nah, jadi mungkin kalau misalnya ini, kalau kalian mau lihat gambar grafiknya, dipersilakan ya, bentar dulu. Ya, kalian harusnya bisa lihat. Nanti kalian coba aja terkait dengan gambar grafiknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi kok lebih kecil sama dengan ya ke bawah, ini lebih kecil sama dengan ke bawah, ini lebih kecil sama dengan ke bawah. Cuman karena angkanya gede, ya udah gitu loh. Toh juga udah tahu kan cara membuat yang manualnya bagaimana. Intinya kalau ada gambar grafik, oke, bentar dulu bentar ya. Kalau misalnya emang ini ada gambar grafik, kira-kira gitu ya, kira-kira wait dulu bentar. Nah, seperti ini. Bentar dulu. Ini X1 sama X2, X sama Z-nya saya taruh sini aja. Nah, oke. Jadi untuk yang di bagian sini, nah, jadi untuk yang hijau itu yang mana sih? Yang hijau tuh yang ini ya, yang ini ke bawah dia. Terus yang ungu itu yang ini. Terus kalau yang orange itu yang ini, yang landai ya. Nah, jadi kurang lebih gambar grafiknya begini ya, kalian udah tahu lah ya. Nah, yang mana? Jadi so langsung aja. Nah, kita hapus untuk nomor 3. Nah, kita lanjut ke nomor 2 kita hapus. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, ini ada berapa kendala nih? Oke. Ada 3 kendala, 3 variabel. Oke. Kita new lagi, no. 3 constraint, 3 variabel. Oke, berarti ini 15, 12, 9. Terus habis itu di sini adalah 5, 4, 6, 150. Terus ini 3, 8, 5, terus 180. Terus 10, 5, 2, 180. Kalau udah di solve, nah ternyata ada nggak jawabannya? Oh, ada. 9,38, 14,13. Jadi dari nomor 3, X1 nya ketemu 9,38, X2 nya 14,13, X3 nya 7,76, dan kemudian untuk untuk nilai Z nya adalah dari sini nilai Z nya adalah 380,15. Berarti jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut, kita hapus nomor 3 dan kita akan lanjut ke nomor 4 dan 5. Untuk nomor 4, wow, 5 constraint tapi but 2 variabel. Oke. Kita new lagi. Nah, ada berapa constraint? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 constraint, 2 variabel. Oke, berarti untuk yang pertama fungsi tujuannya adalah 3 sama 9. Terus ini 3, 4, ini 3, 2, 1, 1, min 2, 3, 1, 3. Ini untuk yang pertama lebih kecil, yang di ketiga ini lebih besar. Terus yang di keempat itu sama dengan yang ini.
lebih besar sama dengan, dan untuk RHS-nya atau nilai ininya adalah 24, 18, 666. So, kita solve. Yap. Nah, kita lihat bagaimana hasilnya. Oh, ternyata ada ya. Ternyata ada nih jawabannya, yaitu adalah sebesar untuk yang nomor 4 ya. Untuk yang nomor 4 kita punya informasi jawabannya adalah untuk X1 ini 39. Udah saya cek ulang ya, 3424, 3218, 11 lebih sama dengan 6, betul. Min 2, 3 sama dengan 6. 13 lebih besar sama dengan 6, oke. So, X1 nya adalah 2,82, X2 nya adalah 3,88, sehingga untuk nilai Z nya sebesar 43,41. Nah, cuman ternyata kok bisa ya nggak ada jawabannya. Nah, kalau mungkin kita bahas ada daerah ya mungkin ya, bisa aja ini nggak ada jawabannya. Tapi kan di sini kita suruh jawab berdasarkan KM for Windows kan. Ternyata berdasarkan KM for Windows itu ada kok jawabannya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ada nih Z yang satu lagi, sebenarnya ada ya Z satu lagi. Jadi ada 2 titik yang jadi ininya, jadi perbandingannya. X1 nya 2,4, X2 nya adalah 3,6, maka nilai Z nya adalah sebesar 39,6. Nah, jadi kemungkinan besar ini pilihan gandanya ada yang ngaco kalau emang kita anggap soalnya seperti ini. Karena buktinya adalah di sini ada kok di pilihannya. Ya, jadi nomor 4 jawabannya nggak ada. Dan untuk nomor 5, nah ternyata constraint-nya dikurangin ya. Jadi ini langsung kita edit data lagi. Wait, tar dulu daripada nanti ngebug ya. Jadi kita bikin ulang lagi. Constraint-nya itu berapa coba? Oke, constraint-nya 3. Terus variabelnya 2. Oke, constraint-nya 3, variabelnya 2. So, langsung kita masukin aja ya. Ini berarti 24, terus 23, 31, 43. Nah, 27, 18, 24. Yang 18 ini lebih besar sama dengan, kalau yang ini sama dengan. Nah, setelah itu langsung deh kita solve. Bagaimana? Wah, jawabannya tetap masih ada ternyata. Jawabannya adalah 5,4, 1,8, 18 ya. Oke, jadi sorry. I'm sorry, my bad. Ini meminimumkan ya, sorry. Ini meminimumkan. Nah, kalau meminimumkan jawabannya begini. Jawabannya adalah 6,75. Oke, jadi untuk meminimumkan biaya ini 2x tambah 41. Terus ini hasilnya untuk yang di sini X1-nya adalah, kalau saya buka grafnya ya, atau grafiknya. Oke, wait. X1-nya adalah 6,75, terus X2-nya 0, terus Z-nya adalah 13,5. Ada lagi kemungkinan kedua, tapi ini bukan maksimal, bukan minimum, melainkan yang maksimalnya 5,4, terus 1,8, X2 nya 1,8, dan untuk nilai Z-nya adalah 18. Nah, berarti tadi kalau di sini untuk nomor 4, karena ini minimum ya kan, ini kan minimum nih, berarti ada dong jawabannya yang ini nih 39,6. Maka jawabannya adalah yang C, nomor 4 ya, karena minimum. Kalau tadi saya bikinnya maksimum, makanya ketemunya 43,41. Nah, jadi ini antara soalnya di sini salah dan jawabannya jadi nggak ada, atau jawabannya begini tapi typo. Nah, karena apa? Ini kan ini kan minimum, ini maksimum. Ternyata di antara mereka berdua nih, salah duanya ini nggak ada sama sekali di sini.
Soalnya saya udah cek 2x1, 3x2, 24 benar. Oke, 18, 4x1, 3 ini sama dengan ini. Oke. 2x1 tambah 4x2 bener kok. Nah, jadi nomor 5 ini yang nggak ada jawabannya. Jadi yang nomor 4 ada nih jawabannya. Karena berhubung saya nulisnya adalah maksimum, makanya nggak ada. Dan ternyata kan untung saya tulis nih. Jawabannya satu lagi. Ternyata ini minimum, ya kan, soalnya. Ya udah, jawabannya berarti yang 39,6 ya. Jadi nomor 5 ini nih yang akan jadi jawabannya ya, yang ini. Oke. So, dengan begitu ya, saya read dulu untuk pembahasan riset operasi untuk modul kelima, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk di like dan di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya. Jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.